3 Kimia dan Fisika 12 MIPA 5 ingin mempraktekkan cara pembuatan sabun padat dan akan menghitung volume sabun padat menggunakan jangka sorong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zasifara Olivia. Nama saya Sabrina Putra Prilianti. Nama saya Dia Afifah Fauzia. Nama saya Devita Intan Priyadi. Tujuan praktikum kimia. Yang pertama, siswa dapat menghasilkan produk sabun padat. Yang kedua, mengetahui reaksi yang terjadi pada proses pembuatan sabun. Yang ketiga, mempelajari cara pembuatan sabun. Dasar teori pembuatan sabun. Reaksi saponifikasi. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat, NaOH atau KOH atau dikenal juga dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali yang digunakan untuk membuat sabun cair maupun sabun padat untuk batang pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair. NaOH atau sodium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Sabun mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid, karena sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Jadi di sini ada bahan untuk pembuatan sabun padat. Di sini ada minyak kelapa 250 ml, air suling 85 ml, essential oil, soda api atau NaOH 40 gram. Selanjutnya ada alat untuk pembuatan sabun padat. Di sini ada blender, cetakan, sendok, dan wadah. Sebelum mulai praktik, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan dan juga masker.
Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial ketika bertemu air. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang diaduk harus berbusa atau berbuih. Fungsi sabun ini adalah untuk membersihkan kotoran dan bakteri yang menempel. Saat ini, sabun sudah ada dalam berbagai jenis, bentuk, dan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Tujuan praktikum fisika yaitu untuk mengukur volume sabun padat menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur yang dilengkapi dengan skala Nonius, sehingga tingkat ketelitiannya mencapai 0,02 mm dan ada juga ketelitiannya 0,05 mm. Tanpa Nonius, jangka sorong mempunyai NST atau nilai skala terkecil, skala utama sebesar 1 mm, dan batas ukur mencapai 150 mm. Pada Nonius, jangka sorong biasanya didapatkan 49 skala utama sama dengan 50 bagian skala Nonius. Langkah kerja jangka sorong. Yang pertama, ketahuilah skala jangka sorong. Yang kedua, bersihkan jangka sorong dan benda yang akan diukur. Yang ketiga, menutup rahang jangka sorong. Yang keempat, kendurkan skrup pengukur. Kelima, geser salah satu rahang jangka sorong. Yang keenam, jepit sabun yang akan diukur. Yang ketujuh, membaca skala utama dan skala Nonius. Dan yang kedelapan, jumlahkan angka yang didapat. Lakukan pengukuran menggunakan jangka sorong, mencari panjang, lebar, tinggi untuk menentukan volume sabun padat. Seperti yang telah diketahui, foto dan video sebelumnya merupakan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dari sabun padat. Jangka sorong membantu untuk menentukan besaran panjang, lebar, dan tinggi yang dimana nantinya akan digunakan untuk menghitung volume dari sabun padat. Pengukuran dari jangka sorong dilakukan sebanyak 3 kali agar dapat hasil yang akurat. Lalu untuk hasilnya menggunakan aturan angka penting. Jadi karena ada satu hasil yang 34,35, maka semua hasil pengukuran dituliskan ada 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya ada yang 34,2, itu ditambahkan angka 0 menjadi 34,20. Jangka sorong ini menunjukkan skala utama dan skala Nonius yang bila ditambah akan mendapat hasil pengukuran dari suatu besaran. Karena dia diukur sebanyak 3 kali, maka kita cari rata-ratanya dan itu yang akan menjadi data untuk besaran, misalnya besaran panjang. Lalu setelah dicari panjang, lebar, dan tinggi, kita cari volumenya. Karena sabun yang digunakan bentuknya adalah sabun padat dan bentuknya adalah balok, maka rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi dan didapatkan hasil 19.570,95 mm3. Lalu digunakan juga aturan angka penting. Jadi angka penting itu tapi tidak mengubah nilainya, tetap 19.570. Jadi 19.570,95 menjadi 19.570. Lalu diubah lagi menjadi 1,9570 dikali 10 pangkat 4 plus minus setengah dikali skala terkecilnya, yaitu 0,1, sehingga didapatkan hasil 1,9570 kali 10 pangkat 4 plus minus 0,05.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.